Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi ketemu dengan saya, Haji Riko Sanjaya dari Rumah Sehat PMCA. Saudara-saudara sekalian, khususnya para pemain bulu tangkis, pecinta bulu tangkis, khususnya sahabat PMCA Badminton Club, dan umumnya untuk semua pasien-pasien dari Rumah Sehat PMCA. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi telah berpulang ke rahmat Allah 2 hari yang lalu pada tanggal 14 Juni 2021, saudara kita, teman saya, Markis Ido, akibat serangan jantung di Gor Petrolin. Sebelumnya ada juga rekan kita, Rian Sukmawan. Dia dulu kalau di Platnas ya sempat berpasangan dengan Kido juga, tapi dia berhasilnya adalah ketika berpasangan dengan Yonatan Dasuki. Dia meninggal di Semarang, saat itu sedang bermain dengan Mas Trikus, dan saat dilarikan ke rumah sakit di Trogorejo udah keburu meninggal. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara mengobati secara darurat sambil menunggu ambulan yang datang atau petugas medis yang datang. Kita bisa melakukan beberapa hal yang akan saya sampaikan ini nanti, baik itu karena henti jantung atau cardiac arrest maupun karena serangan jantung atau heart attack. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan beberapa hal dulu, perbedaan antara henti jantung dan serangan jantung. Jadi ada perbedaan tapi juga ada persamaannya. Persamaannya ya sama-sama fatalnya. Serangan jantungnya fatal, bahaya. Henti jantung juga bahaya. Tapi kalau henti jantung atau cardiac arrest adalah kondisi di mana jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba karena gangguan gaya listrik. Di mana itu pada otot jantungnya. Nah, akibat gangguan kelistrikan pada jantung ini membuat jantung kita tidak bisa berdetak secara normal, sehingga memicu kondisi aritmia. Nah, aritmia itu apa? Gangguan irama jantung. Nah, sebagai akibatnya apa? Distribusi darah ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Nah, kematian bisa terjadi dalam hitungan menit karena organ vital kita, terutama otak, tidak menerima suplai darah yang cukup. Padahal di darah kan ada oksigen, ada gizi, kemudian ada air, macam-macam lah, terutama ini oksigen ya. Lantas apa serangan jantung? Nah, serangan jantung itu adalah kondisi di mana jantung tidak menerima oksigen dari aliran darah yang menuju ke jantung. Nah, penyebab serangan jantung itu apa? Ya banyak hal. Tapi secara umum yang paling sering adalah karena adanya penyumbatan di pembuluh darah arteri. Jadi jantung mengalami kekurangan asupan darah yang mengandung oksigen. Nah, kondisi serangan jantung itu dapat terjadi dalam durasi hingga hitungan jam. Jadi berbeda dengan henti jantung. Kalau henti jantung begitu benar-benar berhenti, sudah tidak ada denyutnya, ya penanganannya memang harus dalam waktu yang sangat cepat dan sesingkat-singkatnya. Tapi kalau serangan jantung masih ada kesempatan kita untuk membawa ke rumah sakit sehingga mendapatkan perawatan yang tepat, treatment yang tepat, sehingga nyawa si pasien bisa, insya Allah bisa tertolong. Nah, berbeda kan antara serangan jantung dan henti jantung. Nah, kalau serangan jantung ini denyut nadi masih ada, jantung masih berdetak. Tapi kalau henti jantung kan detaknya sudah tidak ada. Nah, gejala henti jantung yang wajib kita ketahui diantaranya adalah, yang paling sering adalah biasanya tubuh itu roboh. Entah robohnya ke depan, tergantung posisi sebelumnya. Kalau Kak Kido kan karena agak nunduk, jatuhnya ke depan. Nah, kemudian bisa langsung hilang kesadaran. Kemudian yang lain adalah denyut nadina itu tidak ada, dan pernafasan bisa saja langsung tidak ada. Andaikan ada, dia lemah sekali. Nah, sebelum gejala di atas terjadi, biasanya pasien juga mengalami angina pectoris.
bahasa kampungnya adalah nyeri dada kiri dan kadang itu tembus sampai belakang. Kemudian sesak napas. Kemudian juga palpitasi. Palpitasi itu jantungnya berdebar-debar ya, deg-degan lah gitu. Nah, kalau memang Anda saat ini, baik pada saat bermain bulu tangkis atau saat berolahraga yang lain, atau saat tidak melakukan apapun, mengalami hal-hal itu, segera konsultasi ke dokter Anda, ke rumah sakit terdekat, atau mungkin kalau yang dekat dengan rumah sehat BMCA bisa ke rumah sehat BMCA, nanti bisa ketemu dengan saya untuk segera mendapatkan pertolongan agar nanti tidak terjadi koroner, baik itu karena plak kolesterol maupun karena kalsiumnya. Jadi kalau dari sekarang sudah bisa teratasi, ya insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Lantas apa ciri-ciri daripada serangan jantung? Serangan jantung kan lebih sering dipicu karena penyumbatan tadi ya. Jadi sama seperti henti jantung tadi, biasanya juga ada rasa nyeri dada kiri tembus belakang gitu ya. Kemudian kelelahan yang luar biasa. Nah, ingat ada keringat dinginnya. Nah, walaupun keringat dingin ini bisa karena gastritisnya, bisa karena faktor-faktor yang lain, bisa faktor psikosomatisnya, tetapi biasanya kalau udah sesak napas, mudah capek, walaupun anemia juga kan menyebabkan mudah capek, tetapi berbeda dengan jantung karena akan disertai dengan ngos-ngosan. Kemudian dada kiri ini kalau ditekan ya terasa nyeri, atau kalau misalnya tarik napas dalam-dalam kemudian tahan, nah setelah dilepas ternyata ada rasa pusing, ada rasa geliang kayak mau jatuh. Nah itu patut dicurigai adanya koroner atau penyumbatan. Kemudian jantung koroner, jantung itu posisinya di tengah ya. Jadi jangan rekan-rekan yang nggak ngerti medis biasanya menganggapnya di sebelah kiri. Enggak, posisinya dia tetap di tengah. Cuman memang dia mengarah di ujungnya mengarah ke sebelah kiri. Jadi jantung tidak di sebelah kiri, jantung itu di tengah. Cuman memang ujungnya itu adalah mengarah ke sebelah kiri. Jadi nanti jangan sampai salah. Tapi ingat memang gejala-gejala yang dirasakan biasanya memang ada di sebelah kiri. Nyeri dadanya juga sebelah kiri. Kalau ditekan, diremas, nanti ada rasa nyeri. Kalau sudah parah ya, biasanya ada 3 penyumbatan yang sudah di atas 70%. Kemudian nyeri dada kiri, ke rahang kiri bahkan juga, ke tangan kiri juga ada rasa nyerinya. Kemudian biasanya juga terjadinya berulang ya. Mungkin sehari bisa 2 kali, 3 kali kalau udah parah. Kadang yang masih ringan seminggu baru sekali gitu ya. Kemudian ada juga rasa sakit kepala yang luar biasa atau bahkan pusing, dan juga ada mual. Jadi kadang-kadang penyakit jantung ini mempunyai persamaan dengan gastritis atau gastroenteritis atau GERD. Jadi mempunyai kemiripan dengan penyakit lambung. Tetapi kalau orang yang sudah berpengalaman bisa membedakan sesak napasnya ini karena penyakit lambungnya, penyakit jantungnya, atau penyakit paru-parunya. Itu bisa membedakan karena nanti secara rinci ditanya lebih detailnya pada saat kena asap seperti apa, pada saat kena debu seperti apa, pada saat kena udara dingin seperti apa, sesak atau enggak. Nah kalau karena itu berarti dia alergi lebih pada paru-parunya, alergi debu, alergi macam-macam. Tapi kalau jantung, bagaimana kalau beraktivitas, jalannya nanjak, ngangkat berat, kalau bulu tangkis bagaimana, mudah capek atau enggak, nah itu kelihatan. Nah nanti kalau misalnya lambung bisa terjadi, dia sering bersendawa, sesak napas, tapi begitu bersendawa agak enakan. Nah berarti karena GERD-nya, misalnya ada rasa mual, ada rasa mudah lapar, mudah kenyang, nah itu berarti karena lambungnya. Atau sesaknya ketika kebanyakan makan, nah itu berarti karena lambungnya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita fokus lagi ke masalah jantung. Jadi henti jantung intinya lebih mudahnya disebabkan oleh masalah kelistrikan. Sementara kalau serangan jantung lebih karena penyumbatan. Dan nanti penanganannya juga berbeda. Tapi satu hal yang harus Anda ketahui bahwasanya serangan jantung ini juga akan menyebabkan henti jantung gitu ya. Jadi serangan jantung juga bisa menyebabkan henti jantung. Selain ada perbedaan dari gejala dan penyebab, nanti penanganan antara henti jantung dan
serangan jantung juga berbeda. Pada henti jantung, ahli medis pasti menggunakan CPR. Apa itu CPR? CPR itu singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation. Nah, tujuan daripada CPR-nya adalah untuk menjaga darah yang mengandung oksigen agar tetap mengalir ke otak dan organ vital lainnya. Jadi kalau darah sampai sudah tidak mengalir ya akan berbahaya. Nah, di dalam darah itu kan ada eritrosit, kemudian leukosit dan juga trombosit. Nah, mereka masing-masing mempunyai manfaat yang berbeda. Jadi darah itu sangat penting, makanya harus dijaga supaya darah ini tetap mengalir, terutama kemana? Ke organ-organ yang vital, otak salah satunya. Nah, sekarang kita menuju pada cara penanganan orang yang kena serangan jantung dulu. Nah, ini adalah penanganan pada saat yang terjadi di lapangan misalnya gitu ya. Karena saya pernah di Surabaya lagi main bulu tangkis. Kita tahu bahwasanya itu teman saya itu, saya lupa namanya, Sugeng atau siapa, punya darah tinggi, kemudian juga kolesterolnya selalu tinggi di atas 400, trigliseridnya 200-an. Jadi laju endap darahnya bahkan sampai 70. Tapi kalau kita larang supaya jangan makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, alah, hidup nanti juga yang menentukan Allah. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Betul, umur kita yang menentukan Allah, tapi manajemennya diserahkan sama kita. Nah, kalau mau mati cepat ya banyak caranya. Kan ada beberapa di berita itu pacaran di rel kereta api. Mungkin saking asiknya akhirnya nggak kedengaran sampai suara kereta api sekencang itu, meninggal. Atau kalian misalnya nyetop truk secara tiba-tiba hanya untuk membuat konten, misalnya kan ketabrak. Ya, itu bukan takdir sebenarnya, itu adalah kekonyolan kita sendiri gitu. Tapi kalau kita sudah berubah, pola makan yang bagus, sakit mengunjungi dokter atau ahli-ahli pengobatan yang lain, ya insya Allah kita umur panjang. Yang penting kita sudah berusaha, baru hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada teman saya tadi, jadi saya habis main, saya lagi buka kaos, nggak pakai baju, dia juga buka kaos, kemudian tiba-tiba itu apa mepet-mepet, kamu ngapain sih, gitu. Tiba-tiba dia ngorok. Orang-orang lain nggak ngerti, disangkanya guyon. Kalau saya sudah ngerti ya, ini berarti jangan-jangan serangan jantung. Nah, saat itu langsung saya tolong. Nanti cara menolongnya seperti apa akan saya ajarkan. Yang pertama, ketika Anda mendapati ada teman atau saudara yang kena serangan jantung, ya sebaiknya Anda menelpon rumah sakit supaya mendapatkan pertolongan. Biar tenaga medisnya datang, ambulannya datang, nanti dibawa ke sana. Nah, sambil menunggu ambulan dan tenaga medis datang itu kan bisa jadi lama. Nah, saat menunggu itulah Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Nah, yang pertama ketika serangan jantung itu kadang-kadang orangnya masih sadar ya, masih sadar. Jadi ditanya, misalnya taruhlah dia jatuh ya, ini ibaratnya orang lah gitu ya, ibaratnya orang. Nah, pada saat sudah jatuh seperti ini, dimiringkan dulu boleh ditepuk-tepuk gini, Pak, ditanya dulu ya, Pak. Nah, kalau dia masih sadar, boleh nanti dimiringkan sambil diajak ngobrol. Kalau masih sadar, dimiringkan, miringnya kemana? Ke arah penolong ya. Miringnya ke arah penolong. Jadi misalnya penolong sini ya jangan ke sini, bukan masalah ke kiri dan ke kanan, tetapi miringnya ke arah yang penolong. Pas kayak gini udah mulai sadar, ditanya, mohon maaf, siapa tahu pasien ini memang penderita jantung koroner gitu kan. Mohon maaf bapak obat untuk jantungnya enggak, misalnya obat Vasorbit atau Isosorbit yang biasanya ditaruh di bawah lidah. Jadi fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah sehingga dia bisa bernafas dengan baik. Atau misalnya obat pengencer darah, Aspilet atau apalah namanya ya, merek dagangnya banyak. Kalau iya, oke, Bapak kalau masih sadar ya, belum ada, ya udah Bapak minum dulu aja deh obatnya. Bagaimana kalau nggak ada? Nah, habis minum obat boleh dikasih air hangat, air manis gitu ya. Jadi biar tenaganya ada.
Nah, bagaimana kalau setelah ditepuk-tepuk, dipanggil-panggil telinganya ya Pak, 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 atau Dek, 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 adikku yang cantik misalnya gitu ya. Nggak ada respon, baru kita lihat denyut nadinya. Denyut nadinya bisa lihat di tangan ya, di tangan, atau bisa juga di lehernya. Coba dirasa-rasa. Bagi orang yang sudah pengalaman memang mudah, tapi bagi Anda yang tidak pengalaman mungkin tidak tahu. Nah, ketika sudah tidak ada juga, nah ini harus ada tindakan yang lain. Nah, jika denyut nadinya tidak ada, coba hembusan nafasnya. Biasanya kita boleh di sebelah pipi deketin ke hidungnya. Nah, jika hembusan nafasnya masih ada, kemudian dia ngorok, itu lidahnya ditarik aja, ya, dibuka, kemudian ditarik, kemudian miringkan ke sebelah kiri, miringnya ke orang yang menolong. Nah, kalau misalnya hembusan nafasnya sudah tidak ada dan denyut nadinya semakin melemah atau hembusan nafasnya makin melemah, nah itu yang wajib kita kasih CPR, cardiopulmonary resuscitation. Jadi dengan cara seperti apa? Nah, tangannya bukan yang kanan atau kiri, tapi tangan yang kuat yang mana? Kan ada yang kidal ya. Misalnya si Rito Kebot ya, Rito Regowo kan kidal. Jadi bisa saja dia menggunakan tangan. Nah, tangan kirinya, tangan kanan yang kuat. Nah, tangan gini dikunci, kasih di dada bagian tengah. Nah, bagian tengah sekuat-kuatnya. Sampai dia tersadar ya, diulang. Jadi lokasinya di mana? Karena jantung tuh letaknya di tengah. Lokasinya itu ya ini kan ada ceruk di sini ya. Ya di sini. Lantas di mana titiknya? Sejajar dengan puting. Kalau laki-laki sejajar dengan puting. Nah, di sini, puting ke sini. Nah, kalau perempuan sejajar dengan payudara yang paling bawah. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, wah kalau denger kayak gitu si Rifki mah cepet banget pengen nolongnya ya. Di tengah-tengah sini. Nah, kasih seperti itu ya, itu CPR-nya. Nah, kalau setelah kita tekan tetap nggak sadar, kita harus memberi napas bantuan ya. Jadi hidungnya dipencet, harus ditiup. Ah, seperti itu. Terus diulang sambil panggil namanya. Nah, siapa tahu roh rohmaninya udah pergi, roh rabbaninya sudah pergi. Tapi siapa tahu roh idofi itu letaknya di jantung. Nah, ini masih ada. Jadi kita panggil Susan, Anggi, Dela, Ica misalnya gitu ya. Siapa tahu nanti dia masih merespon dan tiba-tiba di dalam alam sananya bisa saja seolah-olah dia ada manggil-manggil sehingga dia kembali sadar. Nah, ini bukan ilmu medis ya, tetapi ini adalah fakta yang sering saya temui di lapangan. Oleh karena itu, bagi Anda yang main bulu tangkis, khususnya yang punya gor, Anda harus punya alat, minimalnya adalah oksigen atau oksigen oksigen yang dalam kaleng kecil ya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sini ke hidungnya biar dia bisa bernapas dengan cepat. Nah, itu kalau untuk jantung koronernya ya, atau untuk yang henti jantung yang masih agak bagus. Nah, kalau untuk mengatasi henti jantung memang di dunia medis ada namanya AED. AED itu Automated External Defibrillation. Jadi dia suatu alat yang digunakan untuk memandu kita cara menyembuhkan henti jantung. Bukan menyembuhkan lah, cara untuk menangani penyakit henti jantung. Jadi nanti di situ ada suara, tolong mundur dulu, lakukan pernafasan gini, macam-macam. Jadi kita dituntun itu. Memang alatnya mahal sih, antara 25 juta sampai 30 juta. Tetapi kalau di rumah sehat BMCA, di lapangan rumah sehat BMCA minimalnya ada. Jadi untuk membantu masalah kelistrikan bisa dengan yang sederhana. Ini selalu saya sediakan di lapangan juga nih ya. Jadi kalau yang main di BMCA aman ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi setidak-tidaknya toolkits kita, alat bantu medisin kita selalu ada. Misalnya kita taruh sini nih, lihat nih nanti. Nah ini kan, setidak-tidaknya ini memberikan kejutan pada
apa itu, pada listrik ya, pada ini. Walaupun nanti lokasinya adalah di apa itu, di titik jantungnya ya. Nah, bagi saya hal yang sudah terbiasa nanganin, tapi mungkin bagi kalian enggak. Atau kalau AED itu mahal karena puluhan juta, atau minimalnya punya yang seperti ini. Jadi ini kita taruh di dada kiri, dada kanan, kemudian ininya di fullkan. Jadi Pak bisa kaget. Nah, siapa tahu bisa membantu. Nah, sekali lagi Anda yang punya GOR ya, saya sarankan sekali, atau setidak-tidaknya Anda sebagai pemain yang berlangganan di situ, main bulu tangkis di situ, sebagusnya menyarankan kepada pemilik GOR alat-alat perlengkapan yang sederhana. Salah satunya adalah oksigen tadi. Apa itu, tabung oksigen, maksud saya tabung oksigen. Kemudian ya ini alat terapi listrik yang sederhana. Kalau enggak nanti bisa beli di BMCA. Kemudian ya ini juga boleh pulpen listrik ini. Siapa tahu ada yang mengalami serangan jantung, karena saya tidak sebut di GOR mana. Saya di Bekasi ini sudah ketemu dengan 3 orang. Yang 3 orang itu akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit meninggal. Bisa jadi itu adalah karena henti jantung. Kemudian yang masih serangan jantung ditangani dokter, alhamdulillah juga sembuh. Nah, kembali pada teman saya di Surabaya tadi, si Sugeng tadi, alhamdulillah mungkin karena memang nyawanya masih miliknya dia, oleh Allah ditolong melalui saya. Jadi karena kebetulan saya ada, saya kasih CPR, kemudian saya apa itu namanya, terapi, saya akupressure, dia alhamdulillah sembuh. Dan setelah itu memang dia sekitar 2 tahun tidak pernah main bulu tangkis. Nah, itulah tips dari saya khususnya buat para teman-teman pemain bulu tangkis, sahabat BMCA. Kemudian juga untuk khususnya pasien-pasien saya juga, siapa tahu pada saat Anda sedang bersepeda atau berolahraga atau bahkan sedang nonton TV, ada saudara Anda yang mengalami serangan jantung, setidak-tidaknya tips yang sederhana ini bisa dipraktekkan. Tapi jangan lupa Anda harus tetap memanggil ahli medis agar segera datang. Nah, perlu saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe video ini, tolong subscribe dan silahkan di-share kepada teman-teman Anda biar teman-teman Anda tahu bagaimana cara menangani henti jantung dan serangan jantung. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. cinta yang terucap untukmu.